Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman calon guru, selamat datang di presentasi kami. Mari kita awali presentasi ini dengan sebuah narasi. Bayangkan, hari ini adalah hari terakhir penyampaian materi teman-teman di kelas. Dan minggu depan perlu diadakan sebuah tes untuk menguji pemahaman murid-murid di kelas. Tes tersebut tidak boleh cacat, ia harus representatif. Ia harus dapat mencerminkan keberhasilan kegiatan pembelajaran secara faktual. Maka untuk itu, disusunlah sebuah teori yang menggambarkan tentang langkah-langkah penyusunan sebuah teks. Berikut kami jabarkan langkah-langkah tersebut. Maka untuk itu, teman-teman harus memahami apa yang disebut dengan penyusunan tes. Dan disinilah kita hari ini akan membahas lebih dalam tentang penyusunan sebuah tes. Silahkan perhatikan slide yang telah kami sediakan. Seorang guru, dalam hal ini sebagai penyusun tes, harus memahami dengan sebaik mungkin tentang cara penyusunan sebuah tes. Barulah dengan demikian, tes yang dia susun dapat representatif dan faktual, sehingga dapat mencerminkan hasil pembelajaran yang telah ditempuh. Terdapat 9 langkah penyusunan sebuah tes. Yang pertama adalah menyusun kisi-kisi. Kisi-kisi di sini terkait dengan materi pokok yang akan diteskan, aspek perilaku atau tingkatan kognitif yang akan diukur, dan penentuan jumlah butir tes untuk setiap aspeknya. Dengan penyusunan kisi-kisi ini, seorang guru mendapatkan kerangka yang lebih jelas tentang tes yang akan disusunnya. Nah, langkah yang kedua adalah menulis butir-butir soal berdasarkan kisi-kisi atau kerangka yang sudah didapatkan di langkah pertama tadi. Nah, jika langkah kedua sudah selesai, sekarang kita melangkah ke langkah ketiga, yakni melakukan telaah soal tes, atau biasa juga disebut dengan analisis tes. Di langkah ini, guru sebagai penyusun tes akan menelaah kembali butir-butir soal yang telah dia buat. Kira-kira apakah butir-butir itu sudah bisa dicerna oleh peserta didik sebagai peserta tes. Itulah kenapa langkah ini juga disebut dengan analisis tes secara logis. Nah, begitu langkah ketiga sudah selesai, berikutnya kita beranjak ke langkah keempat, yakni melakukan uji coba soal. Jadi, soal yang telah dianalisa tingkat kelogisannya tadi diuji coba kembali oleh guru sebagai penyusun tes. Nah, selesai dari uji coba ini, kita melangkah ke langkah yang kelima, yakni analisis soal secara empiris. Kira-kira soal yang tertera dalam tes ini sudah sesuai atau belum dengan materi yang pernah disampaikan sebelumnya. Nah, dari langkah kelima ini, nanti kita akan memperoleh soal-soal yang mungkin memiliki kekurangan. Maka dari itu, kita melangkah ke langkah yang keenam, yakni memperbaiki atau merevisi tes yang mungkin memiliki kekurangan tadi. Langkah berikutnya ialah merakit tes. Langkah ini meliputi penyiapan buku tes, lembar jawaban tes, kunci jawaban tes, hingga pedoman penilaian atau pedoman pemberian skor. Nah, pada langkah ini, seorang guru sebagai penyusun tes sudah memiliki pegangan tentang bagaimana tes ini akan diukur atau diberi nilai nantinya. Langkah berikutnya adalah eksekusi, yakni langkah di mana kita melaksanakan tes yang sudah kita rancang atau kita susun sebelumnya. Ketika tes sudah dilaksanakan, maka langkah yang terakhir yakni menafsirkan hasil tes. Untuk menafsirkan hasil tes ini digunakan pedoman yang sudah disiapkan di langkah ketujuh tadi.
Bismillah, saya akan melanjutkan penjelasan tentang penilaian kognitif. Apa-apa saja yang dinilai dalam penilaian kognitif? Yang pertama ialah pengetahuan, baik itu hafalan atau ingatan. Dengan kata lain, knowledge adalah kemampuan seseorang untuk mengingat kembali atau recall, mengenali kembali tentang nama, istilah, ide, rumus-rumus, dan sebagainya tanpa mengharapkan kemampuan untuk menggunakannya. Pengetahuan atau ingatan adalah proses berpikir yang paling rendah. Penilaian kognitif yang kedua adalah pemahaman atau comprehension, merupakan kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah ia mengetahui dan mengingatnya. Dengan kata lain, memahami merupakan mengetahui tentang suatu hal dan dapat melihatnya dari berbagai sudut pandang. Seseorang peserta didik dikatakan memahami pelajaran apabila ia dapat memberikan penjelasan atau memberi uraian yang lebih rinci tentang hal itu. Penguraiannya dengan menggunakan kata-katanya sendiri. Penilaian kognitif yang ketiga ialah penerapan atau application. Application adalah kesanggupan seseorang atau peserta didik dalam menerapkan atau menggunakan ide-ide yang berupa metode, rumus, teori ke dalam hal atau situasi yang baru dan konkret. Penerapan ini merupakan proses berpikir yang setingkat lebih tinggi ketimbang dari pemahaman. Penilaian kognitif yang terakhir adalah analisis. Analisis adalah kemampuan seseorang untuk merinci atau menguraikan suatu bahan atau suatu keadaan menurut bagian-bagian yang lebih kecil dan mampu memahami hubungan di antara bagian-bagian atau faktor yang satu dengan faktor yang lainnya. Analisis, dia mampu mengidentifikasikan poin satu dengan yang lainnya dan dijadikan menjadi satu pemahaman. Nah, jenjang analisis ini setingkat lebih tinggi ketimbang jenjang dalam pengaplikasian. Yang kelima, sintesis adalah kemampuan berpikir yang merupakan kebalikan dari proses berpikir analisis. Sintesis merupakan suatu proses yang memadukan bagian-bagian atau unsur-unsur secara logis, sehingga menjelma menjadi suatu pola yang berstruktur atau berbentuk pola baru. Yang keenam, penilaian atau penghargaan atau juga evaluasi merupakan jenjang berpikir paling tinggi dalam ranah kognitif dalam taksonomi Bloom. Penilaian atau evaluasi di sini merupakan kemampuan seseorang untuk membuat pertimbangan terhadap suatu kondisi, nilai atau ide. Misalkan jika seseorang dihadapkan kepada beberapa pilihan, maka ia akan mampu memilih satu pilihan yang terbaik sesuai dengan patokan-patokan atau kriteria yang ada. Selanjutnya, tes tertulis untuk prestasi belajar. Yang A, tes subjektif. Pada umumnya berbentuk esai atau uraian. Tes bentuk esai adalah sejenis tes kemajuan belajar yang memerlukan jawaban yang bersifat pembahasan atau uraian kata-kata. Tes esai ini menuntut siswa untuk dapat mengingat-ingat dalam mengenal kembali dan terutama harus mempunyai daya kreativitas yang tinggi. Kemudian kelebihan dari tes subjektif. Yang A, mudah disiapkan dan disusun. Yang B, tidak memberikan banyak kesempatan untuk berspekulasi atau untung-untungan. Yang C, mendorong siswa untuk berani mengemukakan pendapat serta menyusun dalam bentuk kalimat yang bagus. Yang D, memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengutarakan maksudnya dengan gaya bahasa dan caranya sendiri. Yang E, dapat diketahui sejauh mana siswa mendalami suatu masalah yang diteskan. Kemudian kekurangan dari tes subjektif. Yang A,
Kadar validitas dan reliabilitas rendah karena sukar diketahui segi mana dari pengetahuan siswa yang betul-betul telah dikuasai. Yang B, kurang representatif dalam hal mewakili seluruh skop bahan pelajaran yang akan dites karena soalnya hanya beberapa saja atau terbatas. Yang C, cara memeriksanya banyak dipengaruhi oleh unsur-unsur subjektif. Yang D, pemeriksaannya lebih sulit sebab membutuhkan pertimbangan individual lebih banyak dari penilaian. Yang E, waktu untuk koreksinya lama dan tidak dapat diwakili kepada orang lain. Selanjutnya, saya Nur Hidayah akan melanjutkan penjelasan dari Nur Elvina tentang petunjuk penyusunan tes subjektif. Petunjuk penyusunannya di sini ada 6. Yang A, hendaknya soal-soal tes dapat meliputi ide-ide pokok dari bahan yang diteskan dan kalau mungkin disusun soal yang sifatnya komprehensif. Yang B, hendaknya soal tidak mengambil kalimat yang disalin langsung dari buku catatan. Yang C, pada waktu menyusun, soal-soal itu sudah dilengkapi dengan kunci jawaban serta pedoman penilaiannya. Yang D, hendaknya diusahakan agar pertanyaannya bervariasi antara jelaskan, mengapa, bagaimana, seberapa jauh, agar dapat diketahui lebih jauh penguasaannya siswa terhadap bahan ajar. Yang E, hendaknya rumusan soal dibuat sedemikian rupa sehingga mudah dipahami oleh tercoba atau siswa. Yang F, hendaknya ditegaskan model jawaban apa yang dikehendaki oleh penyusun tes. Untuk ini, pertanyaan tidak boleh terlalu umum, tetapi harus spesifik. Selanjutnya yang B, tes objektif. Tes objektif adalah tes yang dalam pemeriksaannya dapat dilakukan secara objektif. Tes ini memang dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dari tes berbentuk esai. Adapun kebaikan-kebaikan tes objektif, yaitu ada 4. Yang A, mengandung lebih banyak segi-segi yang positif, misalnya lebih representatif, mewakili isi dan luas bahan, lebih objektif, dapat dihindari campur tangannya unsur-unsur subjektif, baik dari segi siswa maupun guru yang memeriksa. B, lebih mudah dan cepat cara memeriksanya karena dapat menggunakan kunci tes, bahkan alat-alat hasil kemajuan teknologi. Yang C, pemeriksaannya dapat diserahkan kepada orang lain. Yang D, dalam pemeriksaan tidak ada unsur subjektif yang mempengaruhi. Adapun kelemahan-kelemahannya, ada 4 kelemahan. Yang pertama, persiapan untuk penyusunan jauh lebih sulit daripada tes esai karena soalnya banyak dan harus teliti untuk menghindari kelemahan-kelemahan yang lain. Yang kedua, soalnya cenderung untuk mengungkapkan ingatan dan daya pengenalan kembali saja dan sukar untuk mengukur proses mental yang tinggi. Yang ketiga, banyak kesempatan untuk main untung-untungan. Yang keempat, kerjasama antar siswa pada waktu mengerjakan soal tes lebih terbuka. Itulah kelemahannya. Dan selanjutnya yaitu cara mengatasi kelemahan. Ada 3. Yang A, kesulitan menyusun tes objektif dapat diatasi dengan jalan banyak berlatih terus-menerus hingga betul-betul mahir. Yang B, menggunakan tabel spesifikasi untuk mengatasi kelemahan nomor 1 dan 2. Yang C, menggunakan norma atau standar penilaian yang memperhitungkan faktor tebakan yang bersifat spekulatif itu. Adapun macam-macam tes objektif. Yang pertama, tes benar salah, true false.
Soal-soalnya berupa pernyataan-pernyataan dan pernyataan tersebut ada yang benar dan ada yang salah. Orang yang ditanya petugas untuk menandai masing-masing pernyataan itu dengan melingkari huruf B jika pernyataan itu betul menurut pendapatnya dan melingkari huruf S jika salah. Bentuk benar salah ada dua macam, dilihat dari segi mengerjakan atau menjawab soal, yaitu yang pertama dengan pembetulan. Siswa diminta membetulkan bila memilih jawaban yang salah. Yang kedua, tanpa pembetulan. Siswa hanya diminta melingkari huruf B atau S tanpa memberikan jawaban yang betul. Di dalam tes benar salah, terdapat 5 petunjuk penyusunannya, antara lain: A. Tulislah huruf B sampai S pada permulaan masing-masing item dengan maksud untuk mempermudah mengerjakan dan menilai. B. Usahakan agar butir soal yang harus dijawab B sama dengan butir soal yang harus dijawab S. Dalam hal ini, hendaknya pola jawaban tidak bersifat teratur. C. Hindari item yang masih bisa diperdebatkan. D. Hindarilah pertanyaan-pertanyaan yang persis dengan buku. Dan E. Hindarilah kata-kata yang menunjukkan kecenderungan memberi saran seperti yang dikehendaki oleh item yang bersangkutan. Misalnya, semuanya, tidak selalu, tidak pernah, dan sebagainya. Kemudian, yang kedua, tes pilihan ganda atau multiple choice test. Multiple choice test terdiri atas suatu keterangan atau pemberitahuan tentang suatu pengertian yang belum lengkap. Dan untuk melengkapinya harus memilih satu dari beberapa kemungkinan jawaban yang telah disediakan. Multiple choice test terdiri atas bagian keterangan atau STEM dan bagian kemungkinan jawaban alternatif atau option. Kemungkinan jawaban atau option terdiri atas jawaban yang benar, yaitu kunci jawaban, dan beberapa pengecoh atau distractor. Petunjuk penyusunan pada dasarnya, soal bentuk pilihan ganda ini adalah soal bentuk benar salah juga, tetapi dalam bentuk jamak. Tercoba diminta membenarkan atau menyalahkan setiap STEM dengan tiap pilihan jawaban. Kemungkinan jawaban itu biasanya sebanyak 3 atau 4 buah, tetapi ada kalanya dapat juga lebih banyak. Atau untuk tes yang akan diolah dengan komputer, banyaknya option diusahakan 4 buah. Baiklah, yang ketiga yaitu menjodohkan atau matching test. Matching test atau mempertandingkan, mencocokkan, memasangkan, menjodohkan terdiri atas satu seri pertanyaan dan satu seri jawaban. Masing-masing pertanyaan mempunyai jawaban yang tercantum dalam seri jawaban. Tugas murid ialah mencari dan menempatkan jawaban-jawaban sehingga sesuai atau cocok dengan pertanyaannya. Petunjuk penyusunan. Yang A, yaitu seri pertanyaan-pertanyaan dalam matching test hendaknya tidak lebih dari 10 soal atau item. Sebab pertanyaan yang banyak akan membingungkan murid, juga akan mengurangi homogenitas antara item-item itu. Jika itemnya cukup banyak, lebih baik dijadikan dua seri. B, jumlah jawaban yang harus dipilih harus lebih banyak dari soalnya, minimal lebih kurang satu atau 1,5 kali. Dengan demikian, murid dihadapkan kepada banyak pilihan yang semuanya mempunyai kemungkinan benarnya, sehingga murid terpaksa lebih menggunakan pikirannya. Yang C, antara item-item yang tergabung dalam suatu seri matching test harus merupakan pengertian yang benar-benar homogen. Yang keempat yaitu tes isian atau completion test. Pengertian completion test atau tes isian atau tes menyempurnakan atau tes melengkapi terdiri atas kalimat-kalimat yang ada, bagian-bagiannya yang dihilangkan. Bagian yang dihilangkan atau yang harus diisi oleh murid ini adalah merupakan pengertian yang kita dari murid. Petunjuk penyusunan saran-saran dalam menyusun tes bentuk isian ini adalah
A. Perlu selalu diingat bahwa kita tidak dapat merencanakan lebih dari satu jawaban yang kelihatan logis. B. Jangan mengutip kalimat atau pertanyaan yang tertera pada buku atau catatan. C. Diusahakan semua tempat kosong hendaknya sama panjang. D. Diusahakan hendaknya setiap pertanyaan jangan mempunyai lebih dari satu tempat kosong. Jangan mulai dengan tempat kosong.